Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami jaringan komputer yaitu desain topologi jaringan untuk perusahaan konsultasi kecil dengan kebutuhan keamanan dan efisiensi. Next. Perkenalkan, nama saya Ryan Akbar Ramadan dengan 3 digit NIN terakhir 037. Perkenalkan saya Jose Febrian Santoso dengan 3 digit terakhir 049. Perkenalkan, saya Hilmalia Armanta Eka Putri dengan 3 digit NIM terakhir 050. Perkenalkan, nama saya Yaralika Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 056. Next. Pembahasan studi kasus. Pada studi kasus tersebut, topologi yang dipilih merupakan topologi hybrid star dan tree. Setiap ruang kerja, yaitu ruang A, B, dan C, akan memiliki switch lokal layer 2 yang menghubungkan langsung ke semua PC dalam ruangan tersebut sehingga membentuk pola bintang. Sementara switch lokal terhubung ke satu switch pusat, core switch layer 3. Core switch akan berperan seperti akar pohon dan masing-masing switch lokal atau ruangan akan menjadi cabang-cabangnya sehingga terbentuk seperti pohon. Model topologi ini dipilih karena mendukung adanya segmentasi jaringan, pengelolaan trafik yang efisien, serta memudahkan perawatan dan pengembangan jaringan di masa yang akan mendatang. Sebagai contoh, apabila terdapat kabel LAN yang rusak, misalnya pada PC 1, maka tidak akan mengganggu jaringan pada PC lainnya. Selain itu, penggunaan topologi hybrid star dan tree juga memungkinkan untuk perluasan jaringan sehingga memungkinkan untuk ekspansi yang lebih besar. Selanjutnya router jenisnya 1841 jumlah 1, fungsinya untuk menghubungkan jaringan internal kantor ke jaringan eksternal. Yang kedua, switch layer 3 core jenisnya 3560 sampai 24 PS, jumlahnya 1, fungsinya untuk bertugas sebagai core switch menangani routing antar VLAN. Yang ketiga, switch layer 2 akses jenisnya 2960 sampai 24 TT. Jumlahnya 3, fungsinya untuk mendistribusikan koneksi ke PC di tiap ruang kerja, contohnya ruang A, B, dan C. Yang keempat, switch layer 2 server switch jenisnya switch 2960 sampai 24T, jumlahnya 1, fungsinya untuk menghubungkan server ke jaringan melalui VLAN tersendiri. Yang kelima, PC client jenisnya PC 0 sampai PC 23, jumlahnya ada 24, fungsinya untuk digunakan oleh staf perusahaan untuk aktivitas kantor. Yang terakhir, server jenisnya server PT, jumlahnya 1, fungsinya untuk menyediakan layanan internal seperti file sharing, database, dan lain-lain. Selanjutnya, skema pengalamatan IP. Pada topologi tersebut terdapat skema IP yang efisien dengan teknik subnetting untuk membuat segmentasi jaringan sehingga ruang A, B, dan C dan server memiliki VLAN dan subnetnya masing-masing sehingga trafik jaringan lebih aman, terkontrol, dan efisien serta membuat IP address tidak terbuang sia-sia. Alamat IP dasar yang digunakan untuk network utama adalah 192.168.100/24 yang terdapat 256 alamat IP total. Berikut adalah detail subnet dari setiap ruang. Untuk detail skema pengalamatan IP pada ruang A, terdapat VLAN 10 dan jumlah hostnya 8 PC. Untuk subnet maxnya 255, 255, 255, dan 224, dan
CIDR-nya 27, lalu untuk subnet IP-nya 192.168.100.27. Lalu untuk IP range-nya 192.168.101.30. Dan untuk broadcast-nya 192.168.10.31. Dan untuk gateway-nya 192.168.101. Lalu contohnya pada PC. Selanjutnya pada ruang B terdapat VLAN 20 dengan jumlah hostnya 8 PC dan subnet max-nya 255, 255, 255, 224 dan CIDR-nya 27. Lalu untuk subnet IP-nya 192.168.10.3227, IP range-nya 192.168.10.3362 dan untuk broadcast-nya 192.168.10.63. Untuk gateway-nya 192.168.10.33. Adapun contohnya pada PC 8 192.168.10.34 dan untuk gateway-nya 192.168.10.33. Next. Next. Untuk C, VLAN-nya 30, untuk jumlah hostnya 8 PC, subnet max-nya 255, 255, 255 dan 224 dan untuk CIDR-nya 27. Lalu subnet IP-nya 192.168.10.64.27, 68 106594 dan untuk broadcast-nya 192.168.1095, gateway-nya 192.168.1065 dan untuk contohnya pada PC 16 IP-nya 192.168.1066 dan gateway-nya 192.168.1065. Next. Selanjutnya ada ruang server, ini memakai VLAN 40 dan jumlah hostnya 1 server, lalu subnet max-nya 255.255.255.248 dan CIDR-nya 29, lalu subnet IP-nya 192.168.10.9629 dan IP range-nya 192.168.10.97.102 dan untuk broadcast-nya 192.168.10.103 dan untuk gateway-nya 192.168.10.97 dan untuk contohnya pada server IP-nya 192.168.10.98 dan pada gateway-nya 192.168.10.97. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan simulasi. Yang pertama adalah konfigurasi perangkat router dan switch agar sesuai dengan rancangan. Nah, tentunya dalam konfigurasi perangkat dan switch ini menjadi langkah pertama agar topologi ini dapat berjalan. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pada setiap switch lokal itu harus diatur terlebih dahulu sebagai trunk karena default dari Cisco-nya merupakan menjadi akses. Kemudian setelah diatur menjadi trunk, masuk ke dalam switch core-nya dan mengetik config seperti yang di bawah ini, yaitu untuk mendaftarkan seperti misalnya untuk VLAN 10 itu diubah namanya menjadi ruang A, untuk VLAN 20 itu menjadi ruang B, VLAN 30 menjadi ruang C, dan VLAN 40 menjadi server. Next.
Kemudian, jika telah memasukkan nama VLAN tersebut, maka VLAN tersebut akan otomatis terdaftar di dalam core switch, namun belum bisa dipakai sebab kita harus memasukkan interface terlebih dahulu. Nah, di dalam interface ini itu berisikan IP address dan subnet mask-nya. Contohnya seperti di VLAN 10 yang digunakan pada ruang A, yaitu dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Hal ini pun juga sama dengan VLAN 20 dengan kelipatan yaitu 32, sehingga pada VLAN 20 maka IP address-nya berubah menjadi .33 dan pada VLAN yang ke-30 berubah menjadi 65 dan pada VLAN yang 40 yaitu untuk ruang server menjadi 97. Namun subnet mask-nya itu berubah menjadi 255.255.255.248. Setelah kita mengkonfigurasi seperti itu, tampilan VLAN pada switch core layer maka akan dapat berubah seperti yang pada gambar yang tertera. Misalnya dalam VLAN 10 itu terdapat status sebagai up, yang dimana berarti VLAN-nya sudah bisa digunakan, dan angka 10 merujuk pada VLAN itu sendiri, dan angka 192.168.10.1/27 merupakan IP address yang bisa digunakan. Next. Kemudian, setelah mengkonfigurasi switch core layer 3, maka perlu juga untuk mengatur switch lokal atau di layer 2. Nah, pengaturan ini perlu digunakan agar switch tersebut dapat digunakan untuk menjadi penghubung antara setiap komputer pada subnet tersebut maupun sebagai penghubung juga pada subnet yang lain. Misalnya, di dalam Fast Ethernet 1 tertera VLAN-nya 10. Berarti yang ini menandakan bahwa port dalam Fast Ethernet 1 FA0/1 itu bisa digunakan dengan VLAN 10. Next. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi pengalamatan IP pada tiap perangkat dan pengaturan routing statis atau dinamis. Nah, konfigurasi alamat IP ini pada tiap perangkat itu diawali dengan mengaktifkan routing terlebih dahulu dengan konfigurasi yaitu switch config IP routing. Nah, routing ini dilakukan pada core switch atau di layer 3 sehingga setiap VLAN tersebut dapat digunakan. Misalnya kita ingin mengirimkan PDU dari PC1 ke PC8 yaitu pada ruang A, ruang B. Maka dengan IP routing ini PC tersebut dapat mengirimkan PDU tersebut. Nah, setelah mengaktifkan konfigurasi tersebut, perlu juga kita mengaktifkan IP pada PC itu, yaitu dengan caranya mengklik setiap PC tersebut, masuk ke dalam desktop, masuk ke dalam IP configuration, kemudian dari yang awalnya atau defaultnya statis diubah menjadi DHCP sehingga langsung berubah sendiri untuk IP address-nya. Next. Kemudian selanjutnya adalah implementasi aturan keamanan sederhana untuk membatasi akses hanya antar subnet yang diizinkan. Misalnya di sini kami ingin menggunakan keamanan yaitu untuk hanya ruang A dan C saja yang bisa mengakses ruang server, sementara ruang B tidak bisa. Nah, konfigurasinya seperti yang tertera pada gambar tersebut, yaitu yang pertama kita perlu melakukan dulu untuk mengaktifkan akses list pada IP-nya, kemudian kita menolak untuk dari IP dari ruang B, yaitu yang seperti tadi dimulai dari 192.168.10.32 dan hingga seterusnya. Kemudian untuk yang lainnya itu dapat diperbolehkan dengan mengklik permit IP any. Setelah itu maka akan langsung untuk ruang A dan ruang C dapat mengakses server, sementara ruang B tidak bisa mengakses server. Next. Kemudian untuk hasil dari konfigurasi sebelumnya seperti gambar di bawah ini. Jadi hasil ping di atas merupakan ping dari PC 0 atau ruang A ke dalam server dan terbukti bahwa berhasil mengirimkan sinyal ping ke server. Kita tahu dari mana PC 0 ruang A berhasil mengirimkan sinyalnya. Dari sini. Di sini ada bertuliskan send 4 kemudian receive diterima 4. Itu menandakan bahwa ping tersebut berhasil. Kemudian sementara hasil di atas merupakan ping dari PC 8 ke ruang B ke dalam server dan terbukti tidak bisa diakses
sukses atau tidak berhasil yang menandakan ACL berhasil diterapkan. Maksudnya di sini ping dikirimkan 4, kemudian receive-nya 0, loss-nya 4 atau gagal 4. Nah, di sini menandakan bahwa ping tersebut tidak dapat mengirimkan sinyalnya. Kemudian kita melakukan simulasi uji coba. Yang A, pengujian koneksi antar komputer di subnet yang sama dan antar subnet yang berbeda. Yang pertama, subnet yang sama. Pada pengujian kali ini akan menguji PC di ruang A, yaitu PC 1 ke PC 7. Maksudnya di subnet yang sama, yaitu di sini satu ruangan atau satu subnet, atau masih satu wilayah dari PC 1 ke PC 7. Kemudian dengan dua metode, yaitu mengirim PDU dan ping. Pada hasil di atas terlihat bahwa sinyal ping berhasil dikirimkan dari PC 1 ke PC 7. Di sini menandakan send atau mengirim 4, kemudian receive-nya 4. Maka ping tersebut atau sinyal tersebut berhasil dikirimkan. Menggunakan metode PDU juga berhasil. Hari ini menandakan bahwa koneksi antar perangkat dalam satu VLAN berhasil. Menggunakan metode PDU juga berhasil. Hal ini menandakan bahwa koneksi antar perangkat dalam satu VLAN berhasil. Kemudian uji coba yang kedua, yaitu subnet yang berbeda. Pada pengujian ini akan menguji koneksi dari ruang A ke ruang B dengan PC 2 ke ruang A ke PC 11 ruang B dengan metode ping dan PDU. Maksudnya subnet yang berbeda, yaitu di sini subnet atau wilayah tempat yang berbeda, seperti ruang A ke ruang B, yaitu PC 2 dari ruang A ke PC 11 ruang B. Nah, dari hasil subnet yang berbeda tadi, terlihat bahwa sinyal ping berhasil dikirimkan dari PC 2 ke PC 11. Di sini bertuliskan send-nya 4, receive-nya 4. Berarti sinyal tersebut berhasil dikirimkan. Menggunakan metode PDU juga menunjukkan berhasil, yang menandakan bahwa koneksi antar subnet berhasil, seperti pada gambar di samping itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, pengujian akses komputer ke internet atau simulasi gateway. Pengujian ini akan menguji beberapa PC untuk mengirimkan paket atau PDU kepada router seperti berikut. Nah, berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa PC 5-8 pada ruang A dapat mengirimkan PDU ke dalam router. Hal ini menandakan bahwa pengujian akses komputer ke internet telah berhasil dilakukan. Kesimpulan dari tugas kali ini adalah setelah dilakukan perancangan dan simulasi jaringan komputer berdasarkan studi kasus perusahaan konsultasi, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan jaringan telah terpenuhi dengan baik. Seluruh perangkat di 3 ruang kerja utama dan ruang server berhasil terhubung dalam satu sistem jaringan menggunakan topologi hybrid atau gabungan star dan tree yang sesuai dengan kebutuhan segmentasi dan skalabilitas. Setiap ruang kerja telah dipisahkan ke dalam subnet yang efisien menggunakan teknik subnetting, memungkinkan komunikasi internal maupun subnet berjalan lancar. Router telah dikonfigurasi dengan routing statis yang tepat dan sama antar subnet maupun akses ke server. Hal ini membuktikan bahwa desain dan konfigurasi jaringan telah mendukung operasional perusahaan secara fungsional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.